Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang masa praksara di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rina. Perkenalkan, nama saya Alfian. Perkenalkan, nama saya Rina. Isi masa praksaraan. Masa praksara adalah periode waktu ketika manusia belum mengenal tulisan. Kata praksara berasal dari gabungan kata pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Pada masa ini, manusia masih mengenalkan komunikasi verbal, lambang-lambang visual sederhana, dan seni untuk menyampaikan ide, nilai, dan pengalaman mereka. Sejarawan lebih membenarkan istilah praksara daripada prasejarah. Pembabakan berdasarkan geologi dibagi menjadi 4. Zaman Arkeozoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, zaman Heozoikum. 1. Zaman Arkeozoikum. Zaman Arkeozoikum adalah masa awal pembentukan bumi yang berlangsung sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Zaman ini juga dikenal dengan nama Arkaikum. Arkaikum atau Arkean beberapa peristiwa yang terjadi pada zaman Arkeozoikum. Di antaranya perkembangan bakteri, cyanobacteria mulai menghasilkan oksigen dalam jumlah besar. Induk benua mengalami perkembangan dan permasaan bumi mengalami bencana iklim. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum adalah periode geologis dalam sejarah bumi yang berlangsung sekitar 541 sampai 251,9 juta tahun yang lalu. Zaman ini juga dikenal sebagai zaman primer atau zaman kehidupan tua. Zaman Paleozoikum dibagi menjadi 6 periode, yaitu Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, Permian. Beberapa peninggalan zaman Paleozoikum yang masih bisa dilihat saat ini diantaranya sabuk pegunungan Appalachian di bagian timur Amerika Utara, pegunungan Hurricane di Inggris. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah periode dalam sejarah bumi yang berlangsung sekitar 252 sampai 66 juta tahun yang lalu. Sampai ini juga dikenal sebagai zaman reptil karena didominasi oleh reptil seperti dinosaurus. Berikut adalah beberapa ciri zaman Mesozoikum. Iklimnya panas dan basah, bumi lebih panas dari saat ini, iklim berganti antara pemanasan dan pendinginan. Zaman Mesozoikum terbagi menjadi 3 periode, yaitu Trias, Jura, Kapur. Zaman Mesozoikum berakhir dengan bencana alam dahsyat yang memusnahkan bagian besar spesies, termasuk dinosaurus. Bencana ini kemudian menjadi awal kemunculan mamalia pertama. Beberapa peninggalan dari zaman Mesozoikum diantaranya fosil Prostochus, reptil yang menjadi predator, fosil Diplodocus, dinosaurus berleher panjang, fosil Allosaurus hidup di Jura. Sebelum menjadi 3 periode, yaitu periode Trias, Jura, Kapur. Periode Trias dimulai sekitar 252,7 juta tahun yang lalu dan berakhir sekitar 201,3 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan reptil dan dinosaurus serta peningkatan jumlah mamalia, reptil air, Ammonitoda, Brapoda, dan Bivalvia. Periode ini berlangsung sekitar 201,3 juta tahun yang lalu hingga 140 juta tahun yang lalu. Periode ini sering disebut sebagai periode kejayaan dinosaurus. Periode Kapur. Periode ini berlangsung sekitar 145 juta tahun yang lalu hingga 60 tahun yang lalu. Periode ini merupakan era Mesozoikum dan juga akhir dari era Kapur. Yang nomor 4, zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman kehidupan baru yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kata Neozoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kainos yang berarti baru dan zoe yang berarti kehidupan. Zaman Neozoikum memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya bumi sudah stabil dan terbentuk sepenuhnya, punahnya dinosaurus dan reptil raksasa, munculnya mamalia sebagai penguasa baru bumi. Nama Neozoikum dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier zaman ketiga dan zaman kuarter atau zaman keempat. Pada zaman Neozoikum bumi mengalami banyak perubahan seperti kepunahan dinosaurus dan reptil raksasa akibat jatuhnya asteroid, perkembangan pesat mamalia seperti orangutan dan gorila, kemunculan manusia purba, kehidupan di bumi berkembang dan beradaptasi. Zaman Neozoikum dibagi menjadi 2 zaman besar, yaitu zaman tersier terjadi 66 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mamalia berkembang pesat dan melahirkan berbagai kelompok modern seperti primata, karnivora, dan herbivora. Zaman tersier juga dibagi menjadi 2 fase, yaitu paleogen dan neogen. Zaman kuarter terjadi 66 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mamalia berkembang pesat dan melahirkan
berbagai kelompok modern seperti primata, karnivora, dan herbivora. Zaman tersier juga dibagi menjadi dua fase, yaitu Paleogen dan Neogen. Pembabakan berdasarkan arkeologi, zaman batu, zaman logam. Zaman batu. Zaman batu terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman batu tua Paleolitikum. Manusia purba hidup berpindah-pindah atau nomaden dan menggunakan alat-alat batu yang masih kasar dan sederhana. Zaman batu tengah Mesolitikum. Manusia purba mulai hidup semi menetap di gua dan menggunakan batu yang lebih kecil dan halus. Zaman batu muda Neolitikum. Manusia purba sudah mulai menetap dan mengenal bercocok tanam dan menggunakan alat-alat yang semakin sempurna dan halus. Zaman batu besar Megalitikum. Manusia purba sudah mulai menetap dan mengenal bercocok tanam dan menggunakan alat-alat yang semakin sempurna dan halus. 2. Zaman logam. Zaman logam dibagi menjadi dua, yaitu A. Zaman perunggu, hasil kebudayaan perunggu yang ditemukan di Indonesia sebagai berikut. Tapak curung, karya perunggu, maka berbentuk seperti nekara, becana perunggu, arca-arca perunggu, perhiasan atau manik-manik. B. Zaman besi. Pada masa ini, Indonesia tidak banyak ditemukan alat-alat yang terbuat dari besi. Alat-alat yang ditemukan adalah mata kapak, mata sabit, mata pedang, mata pisau, cempul, dan lain-lain. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.